真的要拿稳了。 Cerita dimulai dengan menampilkan tiga sahabat yang sudah menganggap satu sama lain seperti saudara. Ketiganya adalah anggota gangster yang sedang menjalankan tugas untuk mengantarkan uang milik kelompok. Dalam perjalanan menuju lokasi tujuan, mereka mendapati sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dan ternyata mereka lalu dicegat dari depan dan belakang oleh dua mobil van berwarna hitam. Menyadari ada pihak yang berniat merebut uang tersebut, ketiga saudara ini pun segera bersiap dengan masing-masing membawa pisau, lalu keluar dari mobil untuk menghadapi mereka. Berlokasi di sisi bawah jalan, mereka dengan santainya melempar koper itu ke arah lain. Meskipun jumlah musuh tidak sedikit, ketiga bersaudara ini sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, dan tetap berdiri dengan tenang. Ketiganya berpencar ke arah yang berbeda untuk mengecoh pihak musuh, sehingga ini yang terjadi. Setelah pertarungan usai, Wong dan kedua rekannya kembali berkumpul. Namun, kedua adiknya pun mengaku bahwa koper tersebut berhasil direbut oleh pihak musuh dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil, Wong dan kedua adiknya harus mempertanggungjawabkan kegagalan mereka di hadapan para pemimpin geng dan para tetua. Yang paling merasa malu atas kegagalan Wong dan kawan-kawan tentu saja adalah Jackie, bos mereka sendiri, yang bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Salah satu anggota yang paling frontal menyalahkan mereka adalah bos Wan Wan, yang terus mengoceh tanpa henti. Sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan ketiga anak buahnya, bos Jackie pun langsung berdiri dan menghukum Wong dan rekan-rekannya dengan pukulan tongkat kayu. Setelah kejadian itu, Wan Wan terlihat sedang mendekati beberapa bos dari kelompok lain. Hal ini berkaitan dengan pemilihan ketua geng yang akan diselenggarakan dalam beberapa pekan ke depan. Siapapun yang terpilih menjadi ketua geng akan memimpin seluruh kelompok, termasuk mengendalikan semua bisnis yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tujuan Wan Wan mendekati para bos adalah untuk mendapatkan dukungan penuh dari mereka semua. 今年就别出来选了， 不选我，那选谁呀？ 华姐呀，明知道我们公司最忌讳的就是你，却偏要站。 Sayangnya, meskipun Wan Wan telah bersikap lemah lembut dan mencoba membujuk mereka untuk memberikan dukungan, para bos tahu bahwa Jackie adalah sosok yang paling tepat untuk memimpin geng mereka. Hal itu terlihat jelas saat semua bos berdiri dan pergi meninggalkan Wan Wan yang hanya bisa duduk sendirian di tempatnya. 阿觉，现在我们三个劝你，你是不是不听啊？ 别浪费时间了。 Kembali ke Wong dan kawan-kawan yang sedang berendam di sebuah pemandian. Tak lama kemudian, bos Jackie datang dan memperlihatkan karakter aslinya. Di depan para tetua dan bos-bos lainnya, Jackie memang terlihat serius dan berwajah sangar. Namun sebenarnya, ia adalah sosok yang sangat baik hati dan penuh perhatian. Hal itu dibuktikan ketika ia meminta maaf karena telah memukul mereka bertiga. Ia menjelaskan bahwa tindakan itu semata-mata dilakukan demi menjaga harga diri kelompok mereka. Wong dan kawan-kawan tentu saja memahami hal tersebut dengan sepenuh hati. 他最抠门了，叫他出点钱跟要他命一样啊！爱慕虚荣的，我去你的！你好意思说你代劳力士，老大代地舵啊？ Malam harinya, kita benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui bahwa koper tersebut sebenarnya tidak hilang, melainkan sengaja disembunyikan oleh dua adik Wong, yaitu Tang dan Si Fei. Aksi keduanya akhirnya diketahui oleh Wong, yang langsung meminta mereka untuk mengembalikan koper itu. 真是你拿的。 Pada akhirnya, terungkaplah bahwa alasan Tang dan Fei mencuri koper tersebut adalah untuk keperluan pribadi. Tang ternyata memiliki hutang kepada seorang rentenir, sedangkan yang paling mendesak adalah Fei, yang adiknya membutuhkan biaya untuk operasi. Hal ini membuat Wong merasa sangat dilema dalam menghadapi masalah tersebut. 我妹生病了， Karena mereka berdua sudah jujur dan menjelaskan masalah yang sebenarnya,
Wong pun setuju untuk meminjam terlebih dahulu sebagian uang milik geng demi membiayai operasi adiknya Fei. Setelah operasi selesai dilakukan dan sang adik kembali sehat, Wong dan kawan-kawan akhirnya terpaksa menemui seorang pengepul barang curian untuk meminta pekerjaan agar bisa mendapatkan uang pengganti dari yang telah mereka pakai. 怎样？想要多少？我们想要600万。 Pekerjaan yang ditawarkan adalah mencuri perhiasan yang konon disimpan di salah satu ruko dalam sebuah supermarket. Tanpa berpikir panjang, Wong dan kawan-kawan pun langsung menjalankan aksi tersebut pada malam itu juga. Dengan cepat, mereka berhasil meringkus penjaga toko yang langsung memberitahu di mana barang itu disimpan. Namun, betapa terkejutnya mereka bertiga saat mengetahui bahwa barang yang dimaksud ternyata bukan perhiasan, melainkan narkoba. Meski sempat ragu, karena sudah terlanjur menjalankan aksi ini, mereka pun tetap melanjutkan rencana tersebut. Dan ya, muncullah sekelompok preman yang berniat merebut barang tersebut. Tanpa pilihan lain, Wong dan kawan-kawan pun kembali terlibat dalam aksi penuh adrenalin yang menegangkan. Wong dan kedua adiknya pun segera menemui sang pengepul untuk meminta klarifikasi. Ia akhirnya mengaku bahwa sejak awal, barang yang dimaksud memang adalah narkoba. Namun, kejutan sesungguhnya adalah saat mereka mengetahui bahwa narkoba itu ternyata milik Bos Wan dan seluruh preman yang datang malam itu adalah orang-orang suruhan beliau. Abin! Meski begitu, Wong dan kawan-kawan tetap menerima bayaran dari sang pengepul sesuai dengan kesepakatan awal. Uang itu digunakan oleh Wong untuk mengganti dana yang sebelumnya mereka pinjam dari koper. Sisa uangnya ia berikan kepada kedua adiknya, kepada Fei, yang masih membutuhkan biaya pengobatan untuk adiknya, dan kepada Tang, yang harus melunasi semua hutangnya. 2、4，顶你玩我？ Tak membuang waktu, Wong langsung menemui bos untuk mengembalikan semua uang yang sempat hilang. Namun, bos tentu bukan orang bodoh yang bisa begitu saja dibohongi. Saat Wong didesak dan ditanya dari mana ia mendapatkan uang tersebut, ia akhirnya jujur bahwa uang itu sempat dipakai untuk membantu kebutuhan kedua adiknya. 这世界有时候就是这么荒唐的，怎么会这么巧呢？ Gara-gara kedua adiknya, terutama Tang, Wong pun harus menahan malu dan mengakui semua kekhilafannya di hadapan sang atasan. Namun, meski kesalahan yang dilakukan terbilang sangat fatal, Bos Jackie tetap bersikap sabar, bijak, dan tidak marah-marah. Justru, beliau meminta Wong dan adik-adiknya untuk tetap tutup mulut dan jangan sampai masalah ini diketahui oleh orang lain. Beralih ke Tang, yang terlihat sedang membayar hutang pinjaman yang sempat ia gunakan untuk bermain saham. Bukannya langsung tobat dan berhenti, Tang justru kembali tergoda untuk deposit lagi setelah melihat berita tentang saham yang sedang turun. Ia pun kembali menemui si rentenir untuk meminjam uang dan mencoba peruntungan dengan harapan bisa mendapatkan jackpot. Dan boncoslah Tang untuk yang kedua kalinya. Semua uang pinjaman yang ia depositkan langsung hilang setelah saham yang ia beli anjlok drastis. Kini, ia pun harus pasrah saat dibawa oleh rentenir untuk menemui sang majikan. Ternyata, orang yang menjadi majikan dari si rentenir adalah Bos Wan, ketua geng saingan Bos Jackie. Di tempat itu, si pengepul juga terlihat sudah lebih dulu berada di sana, dengan kondisi babak belur. Dan pada akhirnya, keesokan harinya, Wan langsung mengumpulkan para bos geng di hadapan sang tetua. Seolah memiliki senjata pamungkas untuk menjatuhkan Bos Jackie, Wan dengan arogan membawa Tang yang dikurung di dalam kandang anjing, lalu memaksanya untuk membuat pengakuan di depan semua orang. 在我公司玩杠杆买股票输了几百万。喂，我也有份。
要罚一起罚。 Tak punya alasan apapun untuk membela diri, Bos Jackie mengaku sangat malu atas kejadian ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan 3 anak buahnya, Bos Jackie dengan sukarela menyerahkan tangan kanannya untuk dipotong. Namun, inilah yang justru terjadi. 我把手留下。如果你要顶罪，老大，不要啊！别冲动！老大，不要！住手！ Sang tetua berhasil mencegah hal itu terjadi. Sebagai seorang panutan, ia dengan bijak menyampaikan bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, Wong dan kawan-kawan dikeluarkan dari keanggotaan geng dan dilarang untuk bergabung dengan kelompok manapun. Berlokasi di jembatan layang, Wong pun memarahi kedua adiknya, terutama Tang, yang selalu menjadi beban. Kini, setelah mereka bukan lagi bagian dari geng, Wong dan adik-adiknya tidak punya pekerjaan, tanpa arah, dan kehilangan tujuan. 你说的，走了就别回来。 Setelah berpisah dengan kedua adiknya, Wong pun menemui Bos Jackie untuk mengucapkan salam perpisahan. Kedekatan di antara mereka terlihat semakin kuat, apalagi ketika Bos Jackie dengan tulus memberikan sejumlah uang sebagai bekal untuk memulai hidup baru. Hal itu pun membuat Wong merasa semakin tidak enak hati. 这次祸是我们3个惹出来的，你还给我们钱，这怎么敢收啊？切，你这是没把我当老大。不管怎么说，他的出发点也全都是为了兄弟。 Selesai berpamitan dengan Wong, Bos Jackie pun langsung pergi menemui Wan Wan untuk meminta satu hal. Setelah bertahun-tahun berada dalam lingkaran geng ini, Bos Jackie tentu sangat memahami watak dan cara berpikir Wan Wan. Meski Wong dan adik-adiknya sudah keluar dari kelompok, Wan Wan tetap akan berusaha menghabisi mereka karena dianggap telah mencuri narkoba miliknya. Maka dari itu, kedatangan Bos Jackie ke tempat ini adalah untuk memohon agar Wan Wan mengurungkan niat tersebut. Jika perlu, Bos Jackie bahkan bersedia mundur dari pemilihan dan memberikan jalan bagi Wan Wan untuk maju sendirian. 我选不选都无所谓。如果你肯给他们3个一条活路走， Tepat setelah Bos Jackie pergi dari sana, rupanya Wan Wan sudah lebih dulu mengirim bala pasukan untuk menghabisi Wong dan kawan-kawan di tempat yang berbeda. Dan ini yang kemudian terjadi. Selesai dengan Wong dan kawan-kawan yang berhasil melakukan perlawanan, kini giliran Bos Jackie yang menjadi sasaran berikutnya. Ternyata, Wan Wan juga telah mengirim anak buah terbaiknya untuk menghabisi Jackie di kediamannya sendiri. Namun, layaknya seorang pemimpin yang tangguh, Jackie dengan santainya mempersilakan mereka semua untuk menyerang lebih dulu. Bos Jackie berhasil menumbangkan semuanya dan menyisakan satu orang untuk dijadikan pembawa pesan bagi Wan Wan. Namun, dalam pertarungan tersebut, Jackie sempat terkena satu tusukan di bagian perut, tepat saat Wong datang ke sana untuk membantunya. Naas, nyawa Bos Jackie tak tertolong akibat tikaman yang menembus organ dalamnya. Tak ada lagi yang bisa dilakukan Wong, selain pasrah dan menemani sang bos di detik-detik terakhir hidupnya. Keesokan harinya, di upacara pemakaman Bos Jackie, seluruh anggota dari berbagai kelompok hadir untuk menyampaikan belasungkawa. Wong dan kawan-kawan, meskipun telah dikeluarkan dari geng, tetap memaksakan diri untuk datang. Tepat saat Wan Wan baru saja tiba di sana. 你和你，什么事这么吵啊？是你杀了老大的。 Saat dipaksa untuk mengakui perbuatannya, Wan Wan justru balik menuduh Wong dan adik-adiknya sebagai pelaku pembunuhan dengan alasan dendam karena telah dikeluarkan dari keanggotaan geng. Wong pun semakin terbakar emosi, terlebih saat Wan Wan membisikkan sesuatu ke telinganya, bahwa memang dialah orang yang sudah membunuh Bos Jackie. 公司那笔钱也是我抢的，开始我只不过是想嫁祸花钱，
你们两个没脑子的给我助攻，谁会信你们说的呀？你妈的！ Singkat cerita, hari pemilihan pun tiba. Wan Wan akhirnya terpilih sebagai kandidat untuk menjadi ketua baru di kelompok ini. Sang tetua pun tak bisa berbuat apa-apa karena semua itu sudah menjadi bagian dari aturan adat. 选完了，未来的日子呢，我阿军保证。 Di saat yang sama, Wong dan kawan-kawan masih menyimpan dendam terhadap Wan Wan yang telah menghabisi bos Jackie, sosok yang sudah mereka anggap sebagai ayah sendiri. Demi harga diri dan untuk membalaskan kematian bos Jackie, Wong dan kawan-kawan pun sepakat untuk melakukan aksi balas dendam dengan mengajak teman-teman seperjuangan mereka. Wan Wan sendiri terlihat sedang merayakan kemenangannya sebagai ketua baru di kelompok ini. Meskipun sang tetua merasa tidak suka dan keberatan dengan hasil tersebut, ia tak bisa berbuat apa-apa. Karena memang tak ada satupun yang berani maju sebagai kandidat untuk menyaingi Wan Wan. Dengan wajah tanpa dosa, Wan Wan pun mulai berpidato di hadapan para bos geng, berakting seolah masih berduka atas kematian Jackie. Namun, saat pidatonya mulai berlebihan dan membahas hal-hal yang tidak relevan, Wong dan kawan-kawan tiba-tiba muncul, membawa pasukan dan siap menghancurkan suasana. Dan pecahlah peperangan antara dua kubu. Satu mendukung Wan Wan dan satu lagi setia kepada mendiang Jackie. Di tengah kekacauan itu, Wong dan kawan-kawan tampil sebagai tiga pentolan paling menonjol, bertarung dengan penuh adrenalin dan tanpa rasa takut. Karena terlalu bersemangat, Tang tanpa sengaja merusak sebuah tiang bambu yang menjulang tinggi dan membuat suasana semakin kacau. Wan Wan masih mampu berdiri dan berusaha kabur menggunakan mobil. Fei sempat mencoba menggagalkan pelariannya, tetapi ini yang terjadi. Darah Wong dan Tang semakin dibuat mendidih saat melihat Fei tewas di tempat. Dengan penuh amarah, Tang berhasil naik ke atas mobil Wan Wan dan melancarkan satu serangan telak. Tang pun akhirnya tewas setelah terluka parah di bagian leher. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi kejadian. Wong sempat ragu untuk menghabisi nyawa Wan Wan, namun kenyataan bahwa bos Jackie telah tiada dan kedua adiknya juga sudah kehilangan nyawa, membuat Wong tetap melanjutkan niatnya. Hal itu pun memaksa polisi untuk mengambil tindakan tegas. Tamat.